Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Ariyanto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Ariyanto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Ariyanto Petuk, pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Ariyanto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat Ariyanto Petuk, pada kesempatan pagi hari ini terima kasih yang sudah hadir ya, untuk sahabat-sahabat semuanya ya yang sudah berbagi ya, terima kasih juga. Untuk sahabat-sahabat Ariyanto Petuk, kita pagi hari ini kita mau membahas terkait tentang keunikan terkait tentang bambu-bambu yang bertuah ya. Bambu yang bertuah, dimana salah satu keunikan yang cukup langka termasuk jenis bambu ini teman-teman. Ini namanya bambu Songgobono tumpang sari ya. Bunda, terima kasih Bunda sudah berbagi ya. Mantap, jos, gandos, konyos, blegedos pokoknya. Hari ini saya lagi agak sedikit lelah kayaknya Pak ya. Lelah, capek, badan pegel-pegel kayaknya ini ya. Berapa itu bos? Romo Kiweling, terima kasih. Alhamdulillah. Ini ya, ini berapa yo? Ini jenisnya buntet nih Kang Mas. Bambunya buntet ya, buntet nih. Tuh. Tidak berlubang, terus ini tumpang sari dan semuanya buntet ya. Jadi mata rantingnya juga buntet. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Kiweling sudah hadir. Ini jenis bambu Songgobono plus junjung derajat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Jadi ini bambu Songgobono. Ini tumpang sari 2 sat nih. Ini yang dinamakan pakem tumpang sari ya. Ini luasnya buntet. Terima kasih Romo Kiweling. Barokallah, barokallah. Punya keunikan Kang Mas. Jadi ini sangat unik ya. Punya keunikan yang berbeda lah ya. Ini jenis bambu Songgobono. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk di tempat-tempat usaha, biasanya orang yang punya usaha-usaha ya. Pokoknya bambu-bambu unik ini sebetulnya dimanfaatkan di wilayah-wilayah tempat bidang usaha ya, karena usaha ini melengkapi di semua lini ya. Usaha apapun namanya teman-teman, atau suatu bidang di mana tempat-tempat yang teman-teman biasanya kunjungi ya. Ini jenis bambu Songgobono teman-teman. Ini 6 jari ya, 6 jari nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jari. Kalau usaha pakai duit bro. Kalau usaha ya memang pakai duit. Usaha ya pakai duit, betul. Saya aja lagi usaha nih. Usaha biar ini bisa jadi duit.
Gunane opo kuwi? Gunanya satu, keunikan dari alam, jenisnya namanya bambu tumpang sari. Manfaatnya banyak. Manfaat ya, ini sebagai simbolik Songgo Buwono ya, penyangga bumi ya. Jadi bambu terkuat di bumi ya, ini namanya ya. Kang mau nanya boleh, berarti nggak usah berdoa ya Mas, tinggal ditaruh tempat usaha ya. Ya boleh, seperti itu juga boleh. Boleh, nggak cuma duit tapi juga butuh ikhtiar dan doa. Betul Kang Mas Weling. Nah ini keren nih Kang Mas Weling nih dalam menyampaikannya. Ini jenisnya teman-teman ya. Halo Ki, channel MBC, waalaikumsalam. Age itu kan usaha juga Mas Bro, dengan cara ngapusi orang-orang yang otaknya buntu dan tidak percaya Allah. Boleh, apa yang disampaikan panjenengan boleh, mulai melenceng boleh. Kata apalagi itu bambu, iya bagus sekali, alhamdulillah Romo. Ki mau nanya, kalau saya sholat tahajud 20 rakaat boleh nggak? Boleh. Suwun ya Ki, terima kasih Romo channel MBC. Namanya juga orang usaha Kang ya. Amerika ketar-ketir lihat ini, wah ya boleh. Dalilnya mana Ki? Dalilnya segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan ini bermanfaat bagi manusia. Apalagi saya mau baca-baca komen kok hari ini kok. Kayaknya biar senang ya teman-teman. Kalau satu truk bisa buat bakar batu bata, betul. Nggak masuk ya. Komen suka mendadak orang, sabar Kang Mas. Harusnya koreksi diri dulu sebelum merendahkan. Iya Romo, terima kasih. Bisa cegat rudal Rusia enggak Ki? Bisa, kalau datang tinggal taplok aja. Kakinya kayaknya lagi gembira ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin live-nya apa nih? Langsung nge-lag. Oh gitu ya Kang Putra Tunggal. Maaf ya Kang kalau kemarin nge-lag. Iya kok. Kalau ada bambu penarik rezeki, kenapa yang punya bambu dijual? Ya, bila mana sesuatu keunikan bambu ya yang saya dapatkan, ini memang sudah saya ini ya sudah saya manfaatkan. Untuk manfaatkan sudah saya manfaatkan. Ketika saya mendapatkan ini saya manfaatkan dari sisi, berbagai sudut pandang juga, berbagai lini-lini juga. Ya, kita hari ini mau baca-baca komen aja lah. Oh, bambu petuk, Om, bambu petuk sepil. Bedanya ro bambu biasa apa Kang? Kalau bambu biasa itu normalnya bambu, mata ranting tumbuh kanan kiri. Kalau ini ada jenis mata ranting, di sini ada mata ranting. Ya, ini namanya bambu petuk, jenisnya petuk. Namanya kalau di pencinta bambu itu namanya bambu petuk ranting atau petuk jadu. Sampai malam habis sholat maghrib, apa ini? Putra Tunggal, sampai malam habis sholat maghrib kok saya ingat Kang Arianto Peduk terus subhan. Aduh Kang Putra Tunggal. Wildan Vegati, mantap gas ya Kang. Berapa harganya Ki? Kalau yang ini 730.000 nih. Nih 730.000.
ya. Kalau mau ambil gitu, kalau mau. Kang Andres, asli Kak Om, asli dari alam. Kang punya bambu penarik rezeki Kak? Punya, nih bambunya penarik rezeki. Fungsinya mahal amat ya, kalau mahal nyari sendiri. Fungsinya mahal amat ya, kalau mahal ya nyari sendiri. Cek kodam ki cimblong talas mlebune nyemplung metune teles, kodame ikan julung-julung. Loh murah mah harganya. Iyalah, nggak usah mahal-mahal. Lokasi ngendi Kang? Lokasinya Cilacap Gumilir, Cilacap Utara Gumilir. Putra Tunggal, terima kasih ya Kang Putra Tunggal ya Kang. Stres ya, kenapa dijual ki bambunya? Itu kan bambu penarik rezeki ya, saya jual. Bila mana bambu ini bisa bermanfaat lebih baik lagi daripada saya insya Allah akan mendapatkan suatu keberkahannya. Dah gitu aja. Eksis wong edan ngomong boleh. Minta nomor 4 angka ki 1234 itu nomornya. Sehat-sehat selalu Kang. Agus hobi ternak. J Kang Mas, terima kasih barakallah. Panjenengan juga sehat ya. Gunanya buat apa bambu? Bambu ini sebagai seni alam. Keunikan bambu yang punya keunikan ya. Salah satunya bambu-bambu unik nih. Terus ini nih, saya tunjukkan aja ya. Nih contoh, nih ini jenis bambu buluh perindu, bambu yang tumbuh di dalam bambu. Saiki bolang pundi Mas? Insya Allah nanti kita bolang ke daerah Jetis. Saya mau ke daerah Jetis. Harus dikasih minyak, terus dibungkus pakai kain putih boleh, seperti itu juga boleh Kang. Sampean sing dadi Wiro Sableng, kayaknya saya belum pernah masuk TV Kang Mas ya. Saya pembolang. Unik sekali bambunya ki ya Kang. MCB ini jenisnya bambu bulu perindu ya. Itu perindune piro Kang? Bulu perindunya ini kalau ini sudah ada yang memaharinya ya, sudah punya seseorang yang suatu saat ini nanti akan saya kirim ya, cuma tinggal nunggu waktunya aja kapan mau saya kirim. Minta rezeki sama yang di atas ya, medianya ini. Wong edan siki ngomong ya, X dan B enggak, X dan Z ya. Mahare piro kok? Kalau yang ini sudah dimahar. Kang, mustika yang kemarin bisa buat apa? Kewibawaan, ketangguhan, pengasihan. Ya, kalakaku. Putra Tunggal ya. Piro iki ini sudah termahar. Kalau yang belum termahar yang ini nih. Ini yang belum termahar. Bulu perindu ini 2 sap. WhatsApp ya. Kalau ini 430 WhatsApp tuh 430 tuh. Mesti dikalipan saya sudah nggak punya. Lewat bambu itu musyrik ya. Bolehlah, suka hati teman-teman lah. Jam piro bolang meneh ya Kang? Sekitar nanti setelah habis sholat Jumat. Kang, sini banyak bambu. Boleh. Yang kecil ada Kang Dika. Buat penarik wanita Kang, iya boleh. Bulu perindu sebagai daya pengasih dan pemikat, boleh. Sepil Kang, yang kecil ya. Ini yang kecil, yang bisa dibawa kemana-mana nih. Ini tadi sudah mau dimahar orang, tinggal jadi apa enggak ya. Saya belum buka wawak lagi. Nih.
Itu bambu Pak, itu bambu beli apa nyolong? Nyolong. Berapa Kang? Ini tadi sudah saya mahar 330.000. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Codet Aziz. Sumedang, alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Masku, Kang Sumedang, putra tunggal, barokallah. Hari ini saya mau baca-baca komen ya. Tapi kalau yang saya baca, kalau yang nggak bisa saya baca ya susu kopi. Nirmala 45, terima kasih Nirmala ya, berkah selalu untuk panjenengan. Nirmala, asli nopo kerajinan Kang? Asli proses alam, semuanya proses alam ya, natural dari alam ya. Itu kan berusaha seperti orang pijat bisa pakai minyak gembel contoh. Iya betul Ki. Kang nyanyi lagu bisa, mana bisa Kang? Mau nyanyi lagu apa? Lagunya saya mau nyanyi lagu ya, saya ada request nyanyi, saya mau nyanyi dulu ya. Saya mau nyanyi lagunya, judulnya Tung Keripik ya. Oke ya, saya mau nyanyi nih ya, saya mau nyanyi. Maaf Kang, awak tunda dulu ya, maharnya belum bisa awak berikan. Kalau ada rezeki nanti awak kirim. Ya, boleh. Awak ini berarti orang Malaysia ini. 300. Saya nyanyi lagu dah, bentar. Sepil tongkat bambu Kang. Nih namanya bambu Songgo Langit. Mas mending nggak nyanyi, nggak apa-apa lah, saya mau nyanyi. Nih, saya mau nyanyi dulu ya. Nyanyi, saya mau nyanyi kok. Mau nyanyi ya. Nih tongkat bambu nih. Saya mau nyanyi. Sule ini Kang, betul, bisa jadilah. Komennya siapa tahu FYP dan VT-nya. Iya Kang, saya kalau upload video, upload VT itu selalu FYP ya. Bisa 330.000 minimal setiap saya upload VT itu di angka 10.000. Jadi kalau saya buat VT untuk panjenengan FYP, kalau mau saya endorse ya bisa jadi FYP ya. Ada batu akik nggak? Nggak ada. Kang kemarin dapat bambu apa aja? Oh kemarin dapat bambu ini nih. Bambu kendit ya, kendit 2 guratan ya. Di mahar tongkatnya, di mahar Kang Mas, semua saya mahar di sini, saya jualan bambu ya. Ini jenisnya nih tongkatnya, ini kalau mau nih hari ini ya, hari ini kalau mau hari ini nih, siapa yang mau ya, harganya 430.000 nih saya kasih nih. 430.000 saya kasih ya. Silakan, kalau yang mau silakan teman-teman. Jadi nggak usah malu-malu. Ini natural alam teman-teman. Jadi gini, natural alam itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ya, natural. Jadi kalau natural itu ya semuanya berproses ya. Jadi seperti itu. Natural alam. Kalau yang beda sudut pandang, pemahaman yang berbeda, tidak ada masalah teman-teman. Nggak ada masalah. Ini dupanya kebal-kebul, bukan dupa wangi, dari dupa rokok teman-teman. Oh, ngoceh wae kapan nyanyi nih. Iya bentar lagi, ini kan saya lagi baca komen dulu. Bori umaku akeh bambu Kang, cari Kang Mas, siapa tahu ada yang unik. Anak blok motor king ora Kang, kalah. Anak blok motor king ora, nggak ada lah. Mirip Rosa bilang, saya tak nyanyi judulnya ya. Nih untuk kalian nih judulnya nih. Tung Keripik ya, ini Tung Keripik untuk teman-teman ya. Yuk kita nyanyi aja dulu ya, Tung Keripik ya. Saya mau nyanyi Tung Keripik di sini.
kok kecil ya. Hoba. Keripik, ahai tulang bawang, kalau mamah yang goyang, aku pun ikut senang. Hoba. Keripik, ahai tulang bawang, kalau mamah digoyang, enak bukan kepala. Hoba. Asik, yuk teman-teman sambil berdendang. Suwa. Asik. Oke, untuk teman-teman sahabat-sahabat Arianto Petuk, yuk kita dendang. Asik. Walaupun sakit tapi tidak dirasa, itu karena adanya rasa cinta. Cinta bisa menghilangkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit. Hoba! Keripik, ahai tulang bawang, kalau mamah digoyang, sakit bukan kepala. Hoba! Keripik, ahai tulang bawang, kalau mamah yang goyang, aku pun ikut senang. Hoba! Asik, yuk kita berdendang. Suba, hoba. Siap. Hoba, asik. Walaupun sakit tapi tidak dirasa, itu karena adanya rasa cinta. Hoba! Cinta bisa menghilangkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit. Hoba! Keripik, ahai tulang bawang, kalau mamah digoyang, enak bukan kepala. Hoba! Keripik, ahai tulang bawang, kalau mamah digoyang, enak bukan kepala. Hoba! Oke, itu tadi sebuah tembang lagu cukup menarik ya untuk kita dengarkan. Salah satu tembang Tung Keripik, di mana salah satu artis papan atas yang cukup ternama yaitu bernama Bung San Paridi Poel papan atas. Udah ya. Apa saya suruh ngaji? Saya suruh ngaji enggak? Nanti kalau saya suruh ngaji saya mau suruh ngaji ya, tapi kalau yang kepanasan minggir. Saya mau ngaji ya. Ngaji, mau ngaji enggak? Nanti kalau saya ngaji, kapan-kapan ya. Nanti kalau hari apa? Hari malam lah ya. Nanti kita akan gas, kita ngaji, saya baca kitab suci Al-Quran, nanti dengerin ya. Boleh ya? Ya, mau kan? Nah, ini. Multi talent nggak teman-teman Arianto Petuk? Saya mau tanya dulu, gak ada yang nyawer, jadi saya malas mau nyanyi lagi-lagi. Satu lagu lagi mau sebetulnya saya. Sebelum satu lagu lagi, saya minum kopi dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, sepil kerisnya. Kang Gatot Saputra itu keris bukan milik saya. Keris itu adalah keris milik nenek Sadiem, yang memang saya yang tidak mengenal beliau, saya suruh merawatnya. Jadi ya sebagai amanah saya merawat. Kerisnya nggak tahu namanya keris apa gitu ya. Dan keris itu memang seperti itu, tidak mau dikasih apa namanya, belum mau, nggak tahu, nanti saya nyarikan jodohnya biar ada gagahnya. Jadi kerisnya seperti itu. Saya sepil di sini aja ya. Tuh.
Oke. Saya speed belakang ya. Speed lagi sana ya. Oke, speed lagi yang sana ya. Oke, spill udah ya. Nah, jadi seperti itu. Di tempat saya, teman-teman, itu memang ada beberapa keunikan-keunikan yang ada di alam. Hampir semua bambu unik di tempat saya situ ada. Dan belum tentu bambu unik yang ada di tempat saya, di wilayah teman-teman itu juga ada. Ya. Nah, semua pakem, hampir semua pakem itu ada. Mau pakem apa aja ada. Untuk kerejekian, untuk tenun, santet, sihir, tolak balak, pengasihan, untuk kewibawaan, daya tarik ya, untuk kerejekian itu ada di bambu-bambu unik ini. Bambu yang bertuah juga ada, yang berkodam ada, yang hanya tuah natural dari alam. Hampir semua ini tuahnya natural dari alam. Kalau tentang sisi-sisi lain, adanya suatu khodam atau golongan bangsa lain yang bertempat tinggal di salah satu bambu unik ini juga ada di wilayah saya. Kemarin aja ketika saya mendapatkan keunikan, bambu yang saya dapatkan kemarin itu juga berkodam aktif. Ada salah satu penunggu ya yang ketika saya potong itu mengandung sisi lain dari golongan bangsa-bangsa lain yang bertempat tinggal di bambu itu. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ini ada yang telepon. Saya angkat telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Oh boleh, nggak apa-apa ya. Jenengan kirim alamat nanti hari ini tak kirim hari ini. Paling jenengan nanti kalau udah transfer masuk kayak gitu nanti langsung tak kirim. Nanti bukti pengiriman resi juga nanti tak sampaikan gitu. Kalau fungsi di bambu petuk kendit seperti itu tuh biasanya kita fungsikan untuk jual beli tanah, jual beli properti. Yang penting jenengan punya usaha ya. Itu hanya sebagai sebagai media atau wasilah saja untuk menambah daya pacu kayak gitulah ya. Jadi seperti itu. Nanti kan kalau ketika jenengan miliki itu kan jenengan nanti akan paham cara mengelolanya, cara jenengan mencari di mana untuk bertemu dengan saudara atau bertemu dengan klien jenengan gitu. Jadi itu ada daya pacu yang bisa jenengan dapatkan secara natural dari alam. Itu seperti itu Kang Mas. Gitu. Kalau untuk amalan sebetulnya sebaik-baiknya bambu itu ya bambu yang ada sesuatu pemberian doa. Jadi jenengan cara mengamalkan ya doa-doa yang memang jenengan terbiasa dilakukan dalam setiap hari gitu loh. Boleh menggunakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau mungkin kalau misalkan berbeda agama biasanya itu kan menggunakan meditasi, sesuatu pengolahan kepekaan rasa yang biasanya dikelola dari naturalnya bambu itu akan membentuk gelombang-gelombang energi. Itu namanya meditasi yang dilakukan. Kalau jenengan agama muslim kan jenengan lebih paham, bisa hanya dengan membiasakan dengan Al-Fatihah atau dengan Bismillahirrohmanirrohim itu cukup. Seperti itu sebetulnya. Oh gitu, ya udah siap-siap. Ini saya jaga lagi live ini Kang Mas ya. Nanti jenengan kirim alamat, selesai live nanti hari ini nanti tak kirim. Ya.
asli. Ya semua asli Kang Mas. Kalau di tempat saya semuanya natural dari alam. Semuanya. Nggih. Ya. Nggih, siap matur suwun nggih Mas. Nggih. 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 Siap nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, sami-sami ngaturaken nggih. Assalamualaikum. Bentar ya teman-teman, saya tak ngasih nomor tongkatnya itu Kang, tolet tongkatnya di saya hari ini nih, hari Jumat. Tongkat mudah-mudahan menjadi berkah, bisa dibawa jalan-jalan ya, bisa dibawa jalan-jalan ya. Yang jenengan pegang ini pring bambu bulung hitam, tongkat bambu bulung hitam plus junjung derajat. Ini pakemnya junjung derajat tuh, pakemnya ini pakem junjung derajat. Ini bambunya bulung hitam. Jadi kalau bambu bulung hitam ini cukup langka teman-teman, cukup langka ya. Dan keunikan di bambu bulung hitam itu lebih terlihat menarik ya, punya keunikannya lebih menarik. Jadi seperti itu sobat paki ya. Ini saya buat tongkat seperti ini nih, tongkatnya tuh, panjang tuh. Ini tongkat junjung derajat. Ada beberapa tongkat yang sudah saya buat sih, ada tongkat bambu sambung rogo, tongkat bambu sambung rosok gitu ya. Jadi itulah teman-teman tongkat yang ada di sini. Kalau mau tongkat yang lainnya juga ada nih, tongkat galih asem. Nih saya tunjukkan ya. Nih, kalau mau tongkat, ini tongkat galih asem berat banget ini teman-teman. Hai. Nah ini tongkat galih asem. Oh, ini motif ya, motif eyang resi teman-teman. Loh, ini motifnya. Ini tongkatnya dari galih asem. Ya, galih asem teman-teman. Oh, ini tongkat. Tongkat galih asem ya. Saya dapat di salah satu tempat, namanya di salah satu makom. Ini yang klasik, tahu klasik teman-teman? Kalau klasik ini tidak bermotif ya, klasik tuh. Jadi seperti ini. Ini udah tinggal pakai teman-teman. Ya. Mahar piro Kang kalau galih asem? Kalau yang nggak motif seperti ini yang nggak motif ya, yang nggak motif yang klasik ini harganya di angka 720 ya, yang klasik kayak gini teman-teman. Ini bisa dijadikan turun temurun, artinya turun temurun ketika dipakai saat ini nanti bisa diwariskan lagi ya, diwariskan lagi. Ini kayunya kayu bertuah Kang Mas, dan ini saya buat ke pengrajin. Kalau saya nggak bisa, saya hanya mencari bahannya. Jadi yang buat bukan saya ya, ini pengrajin ya, yang memang dia punya ahli dalam membuat seperti ini ya, pengrajin. Jadi bukan saya yang buat ya, tapi pengrajin ya. Kalau bahannya saya yang mencari ya. Jadi kemarin saya juga mau buat dari jenis apa namanya, kayu galih kelor, tapi saya belum sempat. Nih, ini juga motif. Ini motif tuh. Ya. Ini motif. Nih. Kalau yang motif kayak gini, kalau yang motif ya, kalau yang motif yang galih asem ini di angka 1.170.000 ya. Nih. Di angka 1 juta, karena ukirnya mahal banget. Ngukir ini teman-teman tahu nggak, ngukir ini nih, ngukir kayak gini ini mahal ya. Ya Mas, tongkat Nagasari ada enggak? Kalau saya tongkatnya enggak ada. Kalau kayunya punya, kayu Nagasari saya punya ya.
kalau tongkatnya enggak. Jadi gini teman-teman, ini perlu dipahami ya. Terkadang kita ini tergendala di dalam nilai apa? Nilai keuangan. Itu menjadi kendala biasanya, kendala. Kita ketertarikan pada suatu benda, tapi kita tergendala pada sesuatu keuangan, ya kan biasanya. Nah, cara untuk seperti itu teman-teman, maka teman-teman harus menjadi pembolang. Artinya pembolang itu mencari segala sesuatu itu berawal dari keinginan kita, mencari. Kita mau kemana nyari sendiri. Tapi apakah ketika kita mencari sendiri gitu ya, itu bisa nggak kita mengelolanya kan gitu. Nah, bagi orang-orang yang memang punya nilai nominal yang ada kelebihan gitu ya, mereka lebih tertarik dengan memilikinya. Artinya dia punya nilai, tapi dia punya ketertarikan kepada sesuatu benda-benda lain. Itu juga semakin bagus. Artinya semakin dia memberikan nilai, ada manfaat untuk bagi orang yang suka mencari seperti saya, bisa memberikan manfaat dan dia juga menerima manfaatnya gitu ya. Jadi saling berbagi gitu. Jadi jangan berpikir ketika justru cara merawat rezeki itu ya dengan dibelanjakan. Es tuntung pesen Kang. Iya, ini di tempat saya masih ada es tuntung, nggak ada orang Tegal kalau nggak salah yang jualan itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Punya tongkat kayu wailongko nggak Kang? Saya punya tongkat, paling jenis tongkatnya kayu, jenisnya kemarin saya punya ya, jenis tongkat kayu itu dari tongkat kayu Solo Keling. Punya juga dari kayu jenisnya kayu ulir ya, cuma belum saya ambil ya, nanti saya ambil teman-teman, tinggal potong aja. Ini jenis tongkat kayu namanya nih, ini juga jenis tongkat kayu. Ini jenis tongkat kayu, kayu bertuah juga, kayu muria ya, atau yang dikenal dengan kayu muria, Sunan Muria yang dikenal. Ini jenisnya. Ya, ini belum saya cuci. Kalau dicuci ini warnanya sebetulnya warnanya putih teman-teman. Tuh. Ya. Ini tongkat Sunan Muria ya. Spil gali kelor ada yang ini nih. Ini gali kelor, ini yang kecil, yang nih. Kalau yang mau yang besar lagi ada teman-teman. Ini gali kelor nih. Ini kayu gali kelor. Ini asli ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, perlu dipahami, gali kelor itu berbeda dengan kayu-kayu lainnya ya, perlu dipahami. Gali kelor itu berbeda dengan kayu-kayu lainnya, perlu dipahami. Apa itu gali? Gali itu adalah proses pengerasan pada suatu batang kayu, itu namanya gali. Jadi kalau kelor itu sangat susah menjadi gali teman-teman ya, sangat susah menjadi gali, karena kalau kelor ditaruh itu pasti busuk, tinggal kulitnya saja ya. Sama seperti masuk ke daun pisang, pohon pisang ya, seperti itu. Jadi kelor itu memang berbentuknya itu sangat susah untuk menjadi gali. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, namanya sudah masuk menjadi gali. Kalau di pohon kelor, sama aja teman-teman mencari kangkung, gali kangkung gitu ya. Nah, kangkung itu kan dia tidak mempunyai serat pori-pori yang kuat ya, sehingga susah untuk menjadi gali. Tapi ada juga kangkung yang mengkeras. Artinya mengeras itu kering teman-teman. Teman-teman pernah nggak menemui
kangkung yang kering gitu ya. Artinya kering itu mati ngurak. Mati ngurak sehingga menjadi seperti kayu keras. Nah, itu namanya gali kangkung, teman-teman. Bukan di dalamnya ada galinya. Jadi perlu dipahami ya, agar tidak menjadi gagal paham dalam mengkaji sesuatu keunikan proses secara dari alam gitu ya. Bedanya bambu petuk sama biasa apa Mas? Kalau bambu petuk itu melawan arus. Melawan arus, bambu petuk itu melawan arus. Arti melawan arus ya. Melawan arus itu adalah suatu pertumbuhan bambu ya berubah menjadi normalnya bambu unik. Contoh ini pring petuk ya. Jadi pertumbuhan bambu normalnya bambu. Jadi ini melawan arus, teman-teman. Ya, yang artinya melawan arus di sini tumbuh mata ranting lagi, gitu ya. Nah, seperti ini nih saya jelaskan. Nah, ini melawan arus, teman-teman. Kalau bambu, nah, kanan kiri kanan kiri. Nah, ini kan ada kanan mata ranting di sini nih. Kanan. Nah, ini kiri. Nah, di sini tumbuh mata ranting lagi. Ini yang dinamakan proses melawan arus. Ya, bambu yang melawan arus. Karena pertumbuhannya normalnya bambu itu kanan kiri kanan kiri. Di sini tumbuh mata ranting lagi. Ini yang dinamakan normalnya bambu. Ya, yang melawan arus ya. Gitu, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ya. Dol wae Kang, karo Bang Paul nggak nyari bambu petuk, dia nyarinya bambu yang palsu. Kalau Bang Paul kalau nyari bambu kayak gini ya udah dibayar, teman-teman. Saya nyarinya yang unik-unik ya. Kalau yang seperti ini, jenis seperti ini di angka 1.130.000 kalau mau nih. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Nih, ya kalau pengen tahu ya ke Wawa aja di sini nih, di Wawa nih, ke Wawa. Gitu. Enak buat kandang ayam ya boleh. Kalau sukanya buat kandang ayam ya buat kandang ayam. Gini teman-teman. Terkadang saya paham benar apa yang teman-teman sampaikan. Saya pegang gali kelor. Paham teman-teman apa yang disampaikan kalian itu paham. Ya, kalian nyari pring petuk, nyari ini saya paham. Arjuna ada gelang emas yang asli pring petuk itu Mas. Ya mungkin Allahu Akbar. Mungkin. Ini namanya gali kelor. Ini gali kelor, gali kelor. Gali kelor saya, ini gali kelor. Tuh, ini gali kelor teman-teman tuh. Pengen tahu harga gali kelor ini? Pengen tahu nggak? Harga gali kelor ini harganya 7.600.000 teman-teman. Nggak kebeli nanti. 7.600.000. Nggak kebeli lah. Kok mahal Kang? Ya udah nyari sendiri, cari aja gali kelor kalau bisa. Kalau nemu gitu ya. Nemu sendiri maksudnya. Channel 88 Kang Arianto Petuk, bambu atau bambu petuk Kang? Kang Arianto Petuk, Kang Arianto Petuk, bambu atau bambu petuk Kang? Bambu atau bambu petuk gimana Mas ya? Khasiatnya untuk apa Kang? Kalau ini untuk menetralisir energi-energi negatif, tolak balak, tenun, santet dan sihir, gitu ya. Ini prosesnya tuah alam, menetralisir energi-energi negatif ya, tolak balak, tenun, santet dan sihir, juga untuk kerezekian. Bagong Cilacap gebuk maling. Aduh kalian. Pak Arianto dalamnya mana? Nomor HP berapa? Sunarno nomor HP di sini. Diklik di profil saya ada. Saya Cilacap Kang Mas ya. Tolak angin hijau Mas. Bisa. Ini juga untuk pengobatan penyakit stroke Kang. Ya. Untuk pengobatan penyakit stroke. Kenapa saya bilang harganya terlalu mahal? Iya teman-teman. Biar nggak kebeli.
Paham ya? Maksudnya kalau saya jual mahal biar nggak kebeli teman-teman. Jangan marah ya, jangan baperan loh. Nanti saya bilang, kan kok mahal? Iya, biar nggak kebeli teman-teman. Kalau murah ya kebeli teman-teman. Makanya saya jual mau mahal biar nggak kebeli. Berapakah itu mahalnya? Kalau ini saya bilang 100.000, semua pada wawak teman-teman. Biar saya beli Kang. Kang channel 88 Paro kalau ojek Kang Mas. Aku banyak Kang Mas, ya. Canda lah teman-teman, canda ya. Nah, canda teman-teman ya, maksudnya canda aja. Nanti jangan terus dibilang serius, enggak, canda teman-teman. Kenapa saya jual mahal? Artinya itu biar nggak kebeli. Maksudnya ya seberapapun yang teman-teman berikan ya, mudah-mudahan ada manfaat dan mendapatkan keberkahannya gitu ya teman-teman. Karena kalau berpikir nilai nominal terlalu berlebihan nggak akan pernah cukup ya teman-teman ya. Cuma 200. Boleh Kang ya. Boleh siap. Boleh Kang Mas. RM nggak apa-apa lah, kalau RM kan banyak. Siap Kang Mas. Nanti wow aja Kang channel 80. Enggak, tapi nanti tak kasih, enggak cuma satu ini. Enggak cuma tak kasih ini ya. Nanti tak kasih lagi Kang Mas. Nih. Ya. Kalau serius loh ya, awas loh nanti channel 88 kalau bohong nanti saya tembak jarak jauh. Nanti tak ya, ini Kang, nanti tak kasih lagi nih. Tak bagi lagi, satunya lagi ada nih. Nanti biar bisa menjadi satu paket ya, satu pasang. Kalau misalkan mau dibuat tasbih, buat kalung, buat apa, itu suka hati Kang Mas ya. Kita dulur lama. Siap. Benar nih. Nah, ini nanti tak kasih ini Kang Mas. Kalau 2000 RM ya. 2000 RM nanti tak kasih bagi 2 Mas nih. 2 ya. Ini sebetulnya media untuk pengobatan penyakit stroke, sebetulnya media ini saya buat. Ini konco. Nah ini nanti saya tak bagi 2 Kang Mas di SS ya. SS dulu Mas nih. Ini gali kelor asli pokoknya, di fikti saya ada kok. Proses mendapatkannya juga ada. Ya. Oke. Nah, ini gali kelor teman-teman. Ini asli dari alam. Di fikti saya itu sampai mau 1 juta penonton teman-teman. Gali kelornya. Ada komentarnya yang aneh-aneh. Buat kayu bakar katanya ini gitu ya. Kang Arianto Petuk, sepil bambu petuk yang mini. Ya udah, nanti ya Kang Arjun bentar. Mana ya tempatnya ya? Nih, saya kasih di sini teman-teman. Salte hume jam 11. Masih ada waktu ya teman-teman ya. Kang Arjun lagi lupa. Walang sangit kalah kaku aja. Walang sangit, jangan lupa obatnya diminum 3 kali sekali. Aduh. Obat apa itu Kang? Obat kuat kah? Petuk yang ini ya, yang kecil ya Kang? Nih. Bunda hadir lagi. Ini petuk ya. Nih. Ini khusus buat Kang Arjun. Nanya mahar enggak? Nanya mahar enggak? Kalau nanya mahar saya sebut sekarang. Nanya mahar enggak? Buat bandul kalung juga boleh. Ya.
buat bandul tasbih juga boleh ya. Taruh kantong dalam tempat wadah uang. Kalau Bunda Ratu kan biasanya suruh di tempat uang ya. Oh, kasih pakai bulu ini aja, pakai bulu perindu aja Bun. Kalau enggak pakai bambu ini nih. Aduh. Nah, kalau jualan mie ayam pakai bambu ini aja nih Bunda nih. Namanya bambu petuk carang sewu nih. Kalau ini ya, yang itu loh Bun, yang mau jualan mie ayam atau jualan bakso. Ini nanti penerapannya Bunda yang menerapin. Ini bambunya ini Bun. Nanti Bunda yang menerapin ke wilayah mereka. Caranya, tatanannya seperti apa kan Bunda lebih paham nih. Ya kan. Nah, silakan Bunda ke arah sana. Yang petuk itu Kang, harganya ya. Oke, Kang Arjun nih. Kalau hari ini nggak transfer, saya doakan rezekinya makin tambah. Kalau transfer, rezekinya makin lebih bertambah, ya kan? Doanya yang bagus-bagus teman-teman. Nggak transfer ya saya doain rezekinya bertambah. Mana tadi bambunya ya? Bentar Kang Arjun, hilang lagi. Gara-gara pegang bambu. Jangan-jangan dibawa kodam pendamping kemana ini? Mana tadi ya? Kalau yang tadi ya, yang tadi harganya itu di angka saya kasih karena saya tahu Kang Arjun uangnya nggak banyak. Yang ini ya, saya tahu Kang Arjun kan uangnya nggak begitu banyak, artinya nggak begitu banyak. Kalau ini saya bilang 1 juta nggak kebeli ya, biar ini bisa dimanfaatkan dan menjadi berkah. Ini harganya 230. Cocok nggak ini? 230.000 nih ya buat Kang Arjun, tapi ini loh ya 230 di SS langsung nanti masuk ya ke wawak saya nih. Oke. 30.000 itu nanti nyaman ya. Oke Kang Arjun. Oke siap. Bungkus berarti hari ini ada 2 nih pengiriman. Oke, saya tahu kalau saya bilang 1.700.000 gak kebeli, makanya 230. 200 ya udah wis, kalau langsung oke, saya tunggu ya. Oke, gak masalah, 200 saya tunggu nih. Mudah-mudahan nanti usahanya makin bertambah. Ini juragan ini teman-teman Kang Arjun ini sebetulnya orang ini pengusaha besar. Parah, pengusaha dia punya usaha apa ngelas ya. Kang Arjun nih punya usaha las ya, banyak sebetulnya usahanya dia. Silakan ya Kang Arjun ya, jangan buat nyari janda-janda pirang, nanti awas loh nggak tembak ini. Nih ya, saya sisipkan di sini Kang Arjun nih. Nanti setelah selesai live, nanti saya kirim. Nih. Apa nih? Itu dulu teman-teman. Waduh, ada istri saya. Sama Kang, saya juga ada istri saya di sini. Hati-hati dengan bambu petuk penonton. Karena 1001 kalau ada yang asli. Di tempat saya asli semua Kang bambu petuk saya. Nih, bambu petuk saya asli semua nih. Ya Bun, nanti pakai ini aja ya Bun. Kalau misalkan Bunda mau menerapkan di bambu carang sewu juga nggak apa-apa Bunda. Ya nanti biar bambunya saya kirim ke tempat Bunda kayak gitu nggak apa-apa ya. Kalau misalkan Bunda mau menerapkannya. Ya Kang, Jumatan saya nanti jam 12. Ini masih ada waktu.
Oh, Wawa dulu lah. Coba Wawa ke tempatku dulu. Wawa dulu Kang Mas. Wawa dulu ya. Kang Arjun Wawa dulu di sini. Oh iya ini. Oke. Siap. Salte salte hume ruk jata hume haye hi pyar he salte salte hume haye hi pyar he salte salte hume. Kasih yang bagus buat proses dagang pasien lupus. Oke, nanti Bunda tinggal Wawa aja lah. Nanti tak kasih yang spesial. Kan ini Bunda kan punya nih Bun. Bukan ada dua. Punya Bunda, tinggal mau dikasihkan apa enggak. Tinggal kuat enggak maharnya. Bambu dampit ada Kang? Ada. Mau yang seperti apa bambu dampitnya? Mau ini Kang Mas, mau harga kita mahar sederhana juga boleh. Nih yang ini bambu cabang atau bambu dampit. Oh, yang itu punya Villa Bunda. Ya udah nanti tak berarti pakai bambu yang selendang mukti ya nanti ya. Ini bambu cabang. Kalau enggak pakai bambu-bambu cabang kayak gini juga bagus banget loh untuk usaha loh. Diterapkan di salah satu tempat-tempat usaha. Ini bagus. Nih bambu cabang nih satu ya. Fotonya kirim atuh Kang. Nah. Ini juga kalau mau nih rotan cabang, rotan petuk. Rotan petuk. Tuh. Salte rotan petuk plus cabang. Ya. Nih. Masukin WD. Saya foto ya. Nih untuk Kang Arjun langsung dicep sambil lagi. Jepret. Tuh Kang Arjun udah saya foto. Ditunggu Kang, sudah itu Kang Arjun tuh sudah saya kirim fotonya. Kalau carang sewu ya, kalau carang sewu seperti ini untuk tenun, santet, sihir ya. Terus kalau di penerapan tempat usaha ini juga bagus untuk rezekiannya ya, karena ini ada mata ranting yang melingkar pada pokok-pokok rasa. Jadi ini mata ranting ini adalah sebagai senjata ya, senjata yang memang melingkar pada pokok-pokok rasa. Ini mau diputar-putar dibalik kayak apapun ya, ini akan mengerti wilayah-wilayah yang ada di sekeliling kita, suatu penglihatan senjata pokok-pokok rasa. Mahar bambu dampit. Oke. Kalau yang ini Kang Mas nih. Kalau yang ini di angka 270.000 nih saya kasih. 270.000 saya kasih. 270.000 saya kasih. Kalau yang ini di angka 430. Ini yang kecil-kecil dulu aja ya Kang Mas nih. Ini yang kecil-kecil aja nih, bambu dampitnya. Kecil tapi cabai rawit Kang Mas. Ini yang kecil ya.
Ini bambu dampit gebet yang kecil sini. Ini kalau yang kecil kemarin saya ada satu yang mas di hidup itu di angka 530. Nah ini kalau yang seperti ini saya kasih di angka 330.000. 330.000 nggak apa-apa nih. Tinggal pilih mana yang suka nih. Tinggal pilih mana yang suka. Nih 330.000. Jos Kang, salam satu hobi. Nggih Kang Aisyah, terima kasih. Dampit rotan. Kalau dampit rotan saya yang ini yang petuk ya. Dampit rotan saya yang petuk ini nih. Ini 530. Filosofi bambu dampit ya, filosofi bambu dampit adalah dua pokok rasa yang selalu berdampingan ya. Dua pokok rasa yang selalu berdampingan. Bambu dampit itu simbolik sebagai keharmonisan. Apa itu keharmonisan? Adanya sesuatu kebahagiaan di dalam lingkup, di dalam kehidupannya, di dalam usahanya, di dalam keluarganya. Itu simbolik keharmonisan. Ada suatu kebahagiaan. Ini dua pokok rasa yang selalu berdampingan. Jadi antara saya dengan Kamas hidupnya berdampingan. Dua pokok rasa nih ya di awal. Simbol keharmonisan, misalkan punya usaha biar menjadi usaha lagi yang nambah lagi satu agar selalu bisa berdampingan, penatanan di wilayah-wilayah. Jadi seperti itu. Ya. Oke, apalagi nah, ini yang kecil-kecil. Jadi ini bagus teman-teman. Jadi kalau ada yang punya keluarga yang jauh ya, jadi bisa di wilayah itu ya. Ini yang panjang Kang Mas. Ya, ini yang panjang-panjang. Ini juga sama ini. Jenisnya juga bambu dampit atau bambu cabang. Nih. Ya. Tuh. Ini ada lagi nih. Ini yang panjang-panjang Kang Mas. Tuh, ini bambunya cabang tuh. Ini juga cabang, ya. Jadi silakan kalau memang Kang Mas ada talenta. Kalau yang mau yang besar banget juga ada, yang mau yang besar banget juga ada tuh, yang besar banget nanti saya ambil, ya. Yang ada tunggul yang tadi yang ini, yang ini juga boleh Kang Mas. Atau yang mana yang ada tunggul sih, mana tunggul ya? Tunggul siapa? Islam apa Jawa? Ya Islam, ya Jawa, ya Indonesia. Islam, ya Jawa, Indonesia. Islam, Jawa, Indonesia. Saya orang Islam, ya. Saya orang Jawa, orang Indonesia. Dukun kalau nggak cabul ya bohong. Ya boleh, nggak apa-apa. Itu kan pesulap merah. Jadi kalian temannya pesulap merah. Yang ilmunya trik-trik, yang nyulap-nyulap. Sudah ya, cukup. Apalagi yang agak kecil tadi Kang. Oh, yang agak kecil tadi. Yang agak kecil ya, yang ini ya berarti ya. Yang ini. Di antara yang ini nih Kang. Yang ini atau yang ini ya. Nah kalau yang ini boleh nih 330 Kang Mas ya. Ilmunya cocok logi bintang terang. Iya Kang, yang ini boleh Kang.
Sebentar ya, ada sesuatu saya harus. Apa? Kang, coba jelasin filosofi tentang pring petuk. Oke, kita jelasin tentang filosofi tentang pring petuk. Kita ambil dulu kalimat dari bahasa petuk. Jadi petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Pring petuk itu adalah peringatan dan petunjuk. Itu pring petuk, peringatan dan petunjuk. Saya pegang bambunya. Pring petuk, peringatan dan petunjuk. Apa itu peringatan? Peringatan itu adalah suatu kesabaran. Petunjuk itu adalah hati. Jadi keilmuan pring petuk itu adalah kesabaran dalam hati. Itu filosofi tentang petuk. Itu bisa untuk mempertemukan pertemuan antara yang ada di atas, ada yang di bawah, atau pokok-pokok rasa. Pokok-pokok rasa itu antara rasa kalian dengan rasa saya itu bisa dipertemukan. Contoh seperti ini, kita berhadapan, itu kan ada pokok-pokok rasa yang teman-teman memang secara tidak langsung melihat saya, mungkin dari keunikannya, mungkin dari cara bahasanya, cara komunikasinya, atau mungkin dari sudut pandang yang lain, adanya sesuatu sentuhan energi buruk sehingga teman-teman terasa tersentuh, kok orang ini kayak gini. Nah, itu juga termasuk pokok-pokok rasa namanya. Nah, dari pring petuk itu peringatan dan petunjuk. Peringatan itu suatu kesabaran. Jadi apa yang disampaikan ya kita harus senantiasa sabar, teman-teman. Nah, contoh kalau saya nggak sabar nih, contoh ya, kesabaran saya akan saya sedikit bebas contohnya. Contoh seperti ini, yang komentar seperti ini nih saya masukkan ke Kali Serayu nih ya. Contoh nih, yang seperti ini nih saya masukkan ke Kali Serayu. Ya, saya masukin Kali Serayu, teman-teman nih. Oh, sudah satu ya. Si jambul saya masukin ke Kali Serayu. Nah, kayak gitu. Itu namanya kesabaran kita, batasnya levelnya di situ. Mentok. Nah, yang dimaksud dengan pemahaman tentang kesabaran ada batasnya. Nah, seperti itu kayak tadi. Ya, yang nyinyir atau yang komennya nggak sepaham, saya masukin Kali Serayu. Artinya seperti itu. Tapi yang namanya sabar itu tidak ada batasannya ya. Tuh. Nah, petunjuk itu adalah hati. Nah, ya Allah itu segala pemberi petunjuk. Jadi bukan bambu ini. Jadi bambu ini hanya sebagai ngaji roso atau ngaji deling. Apa itu namanya ngaji? Ngaji itu memuji sesuatu kebesaran Allah. Itu namanya ngaji. Memuji sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Nah, ngaji deling itu tambah lagi pokok rasa kandel eling marang sing peparing. Jadi bambu ini untuk mengingat kita sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Maka dilihat, ranting ini kok bisa tumbuh ya seperti ini, yang ini kok bisa seperti ini, kok bisa bertemu. Nah, itu dikaji, diambil ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu namanya kajian tentang filosofi ya. Jadi seperti itu ya, silakan teman-teman ya. Misalkan filosofi ini juga ada pemahaman tentang filosofi yang memang terkadang dialihkan lebih keren lagi juga ada ya. Silakan membuat sebuah filosofi yang kandungannya bisa dimasukkan ke dalam perilaku dan perbuatan kita. Jadi seperti itu ya, nggak usah khawatir teman-teman. Wong kita aja setiap kita melangkah itu kan ada pelajaran baru ya. Cuma di sini saya sedikit tidak terlalu berlebihan lah ya. Nanti kalau mau lebih yang menarik lagi, insya Allah nanti ketika saya di alam ya, setelah selesai sholat Jumat, badan saya sudah seger, wangi, mandi,
Setelah saya mandi nanti kita akan kaji terkait tentang setiap pemotongan-pemotongan bambu unik. Mungkin belum dijelaskan ya, nanti akan saya jelaskan kenapa pemotongan bambu unik ini sedikit berbeda. Nanti kita akan kaji, diartikan nanti pengambilannya di Bismillahirrohmanirrohim ya. Di Bismillahirrohmanirrohim itu sangat keren teman-teman, keren sekali ya. Kenapa? Ketika saya motong bambu ini dengan membaca kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Ada tiga Bismillahirrohmanirrohim nanti untuk kita semua teman-teman. Dan teman-teman kalau bisa mendapatkan Bismillahirrohmanirrohim ini, tiga ini keren banget. Seperti apa nanti ya. Setengah 12 ya teman-teman ya. Oke lah teman-teman, mungkin karena ini waktunya juga mau sholat adzan, saya mau bersih-bersih dulu ya, mandi gitu, seperti itu teman-teman. Karena juga mungkin teman-teman biar ada waktu juga ya. Jadi kita lebih mengutamakan untuk ibadah-ibadah kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mencari halal besar. Mandi besar kan? Iya, betul. Oke, Kang Arjun seperti itu untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Banyak terima kasih. Insya Allah nanti di hari ini nanti kita akan ada juga proses pembolangan. Ya, nanti di mana tempat nanti kita akan saya sampaikan. Mungkin juga akan saya adakan live seperti biasa teman-teman ya. Jadi banyak terima kasih, dan bila mana nanti ada keunikan bambu yang memang ada ketertarikan juga saya persilakan. Mudah-mudahan bambu-bambu unik yang saya dapatkan ya secara proses natural alam, adanya keunikan dari alam seperti ini bisa dimanfaatkan dan bisa dikelola di dalam bidang-bidang usaha ataupun pengolahan dalam kepekaan olah rasa ya, supranatural ataupun spiritual, gerak olah rasa, gerak olah lahir hati. Silakan teman-teman ya. Dan ini hanya sebagai media atau wasilah saja agar kita lebih mengenal sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kajian-kajian sederhana dan tetap di jalurnya ya. Syariat dan ketauhidan kita harus kita jaga ya. Banyak terima kasih sahabat-sahabat Arianto Petuk ya. Bila mana ada sesuatu kekurangan dari saya secara pribadi mohon maaf teman-teman. Bila mana ada sesuatu sentuhan energi buruk yang menyentuh kepada sahabat-sahabat Arianto Petuk tanpa batas kemampuan saya secara pribadi juga mohon maaf ya. Mudah-mudahan adanya suatu keburukan hanya Allah lah yang mampu menolaknya. Karena saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, maka izinkan saya lahir batin saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kemurahan rezeki. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Jangan lupa teman-teman, salam cimplung tales, melebune nyemplung, matune teles. Set lagi sursen. Barakallah.